Iya, Sobat Maestro, kamu masih barengan sama Elke dan juga para ladies. Ada Pak Produser juga di Ladies Talk. Kenapa bingung gitu Pak mukanya? Masih barengan sama Mbak Inoy Ya, hari ini. Ya, Mbak hai. Inoy, aduh Yuhu. seru banget ya. ya. Di Siap, sesi siap, siap, pertama siap. pertama tadi Sobat Maestro ya, kita udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Inoy sedikit tentang ya bisa dibilang how to, baru tips-tips sedikit tentang gimana sih kita lebih aware lagi kita tuh luka atau enggak ya. Ya, Terus harus digali atau enggak ya. Nah, ya. pas kita off air tadi ada pertanyaan yang kayaknya sayang banget kalau nggak kita naikin gitu ya teman-teman ya. Cewek boleh diulang lagi cewek pertanyaannya boleh. Oke, Mbak Inoy kan gini, tadi kan Mbak Inoy kan bilang kalau misalkan kita misalnya tahu nih luka hati kita, misalnya kan tahu misalnya ada luka hati, terus kita kan belajar mengakui dan step-step selanjutnya kan gitu. Nah terus itu kita kan pulih nih kan, gitu kan pulih dari semua luka hati kita. Tapi kadang-kadang kan dengan kita misalkan sembuh misalnya, dianggap aja 100%. Tapi apakah itu bisa betul-betul sembuh 100%? Atau mungkin misalnya kadang-kadang kita kan berpikir gini, mungkin dalam dalam saat-saat tertentu kita ada letih jiwa, letih hati, letih badan lah ya yang mungkin yang membuat kita misalnya tercuat lagi tuh misalnya yang 0,0 berapanya tuh kan keluar lagi gitu luka hatinya gitu. Nah, itu gimana tuh Mbak Inoy? Jadi senggol bacok ya. Senggol bacok. Baca. Jadi cewek sama seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa sebetulnya manusia itu selalu punya masalah kan. Artinya apa? Tapi kabar baiknya adalah Allah itu baik dan ingin kita itu menjadi manusia baru. Pembaharuan budi, pembaharuan jiwa, pembaharuan roh kita gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalau saya sudah mengakui semua luka batin saya, terus suatu saat muncul, itu sangat manusiawi dan memang tidak selalu harus benar-benar kita tuh menjadi orang yang perfect. Tidak. Kan bisa Ada dikit hal, juga ya. betul. Tapi yang membedakan adalah respon kita terhadap general situation waktu kita melakukan komunikasi dengan orang lain atau dealing dengan diri kita sendiri. Itu yang penting, yaitu bagaimana respon kita. Contohnya, apakah orang yang punya masa lalu pahit, traumatis, dia diperkosa, dia dilecehkan secara seksual, kecenderungannya biasanya di masa remaja atau dewasa, dia akan mencari sosok-sosok yang bisa melindungi dia atau bahkan mungkin benci sekali dengan lawan jenis lagi. Ya. Nah, tapi waktu dia melakukan pemberesan di masa lalu, dia memiliki pengampunan terhadap laki-laki. Jadi dia tidak menutup dirinya untuk membenci laki-laki lagi atau membenci perempuan. Tapi pola pikir dia secara bersih dan sehat, merespon sesuatu itu nggak berlebihan, nggak benar-benar ekstrim sekali untuk gue nggak mau lagi menikah karena saya udah disakiti, atau saya akan selalu menikah berulang kali, kawin cerai begitu terus gitu. Bukan seperti itu. Tapi dia bisa memaafkan masa lalunya karena proses dia diperkosa di masa lalu maupun dilecehkan di masa lalu itu tetap ada loh, pernah terjadi loh. Itu nggak benar-benar bisa hilang. Yang disembuhkan adalah hatinya untuk bisa menerima situasi, memaafkan dan pengampunan itu, sehingga waktu dia melakukan menjalani proses kehidupan, yang ada itu respon-respon dia di dalam menyikapi sebuah komunikasi ataupun sosialisasi dengan seseorang itu udah nggak pahit lagi, nggak gampang pahit orang ini. Di sana. Jadi sangat manusiawi, misalnya Inoy lelah, aku juga judes ya bisa. Itu bukan luka batin, itu karakter aja, karena memang ada karakter-karakter kita yang selalu harus dibentuk untuk kesabaran. Itu 9 buah roh itu loh ya. Itu kan tetap harus proses sampai kita meninggal kan. Kesabaran, kerendah hatian dan lain sebagainya. Tapi yang kita bicarakan di sini luka batin itu sesuatu perlakuan traumatis di masa lalu, di masa kita kecil, yang nempel terus, yang memberikan buah macam-macam. Jadi ada manifestasi, itulah yang perlu dipelajari, perlu disadari. Jadi pertanyaan cewek tadi menurut Inoy, bukan tidak sembuh luka batinnya, tapi lebih kepada karakter. Apakah bisa menguasai diri untuk tidak mudah marah, apakah bisa kontrol diri untuk menjaga omonganku teh nggak nyakitin orang, tapi lebih kepada
pemulihannya itu adalah sudah mengampuni orang yang melakukan tindakan yang tidak benar, misalnya itu traumatis, luka batinnya di sana. Tapi kalau misalnya luka batinnya lebih kepada perlakuan orang tua, nah ini dia juga perlu berdamai dengan orang tuanya, atau dia merasa ada orang tua yang memperlakukan anaknya itu sebetulnya tanpa disadari menjadikan itu luka batin loh. Membanding-bandingkan waktu anak-anak ini masih balita. Kenapa kakaknya lebih cantik daripada adiknya hitam, adiknya gendut, adiknya ini. Nah, tanpa disadari itu terserap tuh oleh si anak Adiknya tadi. ya, di mana dia tidak akan ada dua hal biasanya manifestasinya. Dia akan bisa overcome dengan oke, gue buktiin bahwa aku lebih daripada kakak saya, tapi itu menjadi kesombongan atau minder. Jadi ada dua manifestasi di sana yang dua-duanya itu merefleksikan adanya kepahitan di masa kecil. Jadi sombong pun salah, minder pun keliru. Salah juga. Keliru, lebih kepada dua hal ini penyebab luka batin dari pola asuh. Jadi pola asuh orang tua pun mempengaruhi. Makanya ibu-ibu, adik-adik, ladies-ladies yang sudah punya anak, kita benar-benar harus memiliki wisdom dari Tuhan untuk bagaimana treat ke anak-anak kita itu dengan benar-benar bijak. Karena setiap anak berbeda-beda ya. Kita ngomongin muji dulu kakaknya, tapi kalau kita nggak muji adiknya, tanpa kita sadari, padahal kita nggak punya maksud seperti itu. Tapi adiknya ngerasa, kok aku nggak pernah dipuji ya, kayak Koko misalnya. Oh Koko kok selalu dibilang lebih ganteng, aku kok hitam begitu. Nah, orang tua harus benar-benar menyadari juga bahwa pola asuh itu mempengaruhi adanya paradigma nantinya di dalam otak si anak ini yang mengakibatkan adanya jengkel, iri hati, kebencian, kesombongan karena sering dipuji dia menjadi sombong gitu. Sikap dan perbuatan dalam pola asuh. Jadi tadi sebetulnya yang disampaikan oleh pertanyaannya cewek tadi ada sesuatu yang agak berbeda konteksnya. Luka batin perlu disembuhkan di dalam diurusan supaya respon kita benar untuk urusan memaafkan, urusan forgiveness, urusan merespon. Tapi kalau untuk masih ada loh kadang-kadang aku tuh dalam kondisi lelah juga suka judes ataupun gimana, itu lebih kepada karakter, pembentukan karakter ke sana sih. Oke. Gimana Kayak coba? kalau ladies kan biasanya gitu ya, kalau PMS ya cuma ditanya satu kalimat, kita jawabnya 1000 kalimat. Betul. Nah, Iya. itu sih memang karakternya wanita kan ladies seperti itu ya, wanita kayak gitu. Tapi bukan Biasanya gitu. terus serta-merta terus langsung Ricky ngomong, Elko, luka batinmu harus dibereskan. Terus ke istrinya, siapa namanya? Taya, kamu luka batinnya dibereskan. Padahal ya PE lagi mau period Dapat aja. Jadi Iya. Pak, aku mau nanya tentang tadi ini yang soal pola asuh tadi ya. Ya. Sebetulnya untuk pembentukan karakter yang soal masalah hati ini ya, ini lebih besar perannya di ibu atau di ayah sih? dua-duanya. Makanya ada pasangan suami istri. Nggak mungkin Tapi rumah tangga itu terdiri dari Kalau cuma rumah satu. tangganya nggak lengkap, Oke. Misal. Jadi begini, katakanlah dia single parents, dia nggak punya. Dia harus punya, kalau di dalam kekristenan ya, karena itu yang saya pahami dan pengalaman pribadi tentang spiritual di dalam kekristenan, meskipun kita datang dari keluarga yang single parents, tapi kalau kita memiliki satu keberhargaan diri, jadi rasa berharga diri kita, meskipun kurang satu, nggak ada ibu, tapi ada bapak tapi nggak ada ibu, percayalah bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang setia. Jadi kabar baiknya adalah keberhargaan diri kita itu kita letakkan di mana, Rick? Jadi kalau pertanyaannya pola asuh fungsinya yang paling berat mana sih, bapak atau ibu? Saya bilang dua-duanya harus seimbang. Tapi kalau salah satu nggak ada, tapi salah satu orang tua ini memberikan satu spiritual yang benar kepada anaknya, bahwa keberadaan papa nggak ada, tapi mama bisa bersikap ataupun melakukan fungsi sebagai ayah, dan dia tahu menunjukkan kepada anaknya bahwa kamu berguna, kamu mulia, kamu berharga di mataku, sama seperti firman Tuhan. Anak ini akan memiliki satu
secure in heart, bahwa meskipun aku tidak memiliki kasih sayang ayah, tapi ibunya menunjukkan kepada dia satu pola asuh yang benar. Fungsi seorang ayah itu seperti apa? Merangkul, ada hati di sana untuk mendengarkan curhatan anak. Dan kalau misalnya tidak ada ibu, ayah pun bisa melakukan itu, tapi dengan dasar daripada firman Tuhan. Gitu. Jadi nggak bisa gini sebagai kayak excuse gitu ya. Aku nggak bisa menjadi seorang ibu, jadi saya serahkan aja ke nenek. Iya, kalau neneknya memiliki satu pola asuh yang benar. Kalau terlalu dimanja sekali, kalau terlalu diprotek sekali juga bahaya. Gitu. Jadi memang parenting di sini tidak bicara tentang adanya keberadaan suami istri pada saat yang bersamaan, tapi lebih kepada yang saya pernah sampaikan, peran dan tanggung jawab itu bisa dipahami, terutama di situasi-situasi jika kondisinya memang tidak sempurna. Ayah meninggal, atau single parents, atau ibu meninggal, atau single parents gitu. Jadi saya tetap percaya bahwa excuse kita, anak saya begini karena saya begini, itu saya nggak percaya. Ada something wrong di dalam pola asuhnya. Jadi situasi yang tidak baik dipakai Tuhan untuk kemuliaan Allah. Ingat nggak di Matius, waktu ada orang buta sebelum disembuhkan Tuhan Yesus, muridnya ngomong, Rabi, guru, ini salahnya siapa? Dia lahir buta dari kecil. Orang tuanya kah? Atau anak ini? Tuhan Yesus jawab apa? Bukan salah orang tua, bukan salah dia. Tapi ini diizinkan Tuhan untuk pekerjaan Allah dinyatakan dalam hidup orang itu. Jadi saya tetap mempercayai bahwa seburuk apapun masa lalu kita, kondisi keluarga kita di masa lalu, yang benar itu adalah hari ini dan ke depan, kita menyikapi itu hidup dengan kemerdekaan di dalam Kristus apa tidak. Untuk sehat secara hati. Dan itu tidak mustahil. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, benar nggak? Nothing is impossible. Oh itu Nike ya, just do it ya, atau Adidas? Adidas kalian. Tapi Mbak, aku mau nambahin lagi ya. Maksudku gini, aku juga menemukan ada sahabatku juga, gitu kan, single parent, gitu, dan akhirnya dia diurus sama nenek kakeknya lah. Nah, yang muncul di situ pada akhirnya adalah yang tadi angkuh dan sombong itu yang karena dia butuh untuk dipuji, pengakuan. Dia butuh pengakuan. Gitu. Dan pada akhirnya ya itu cukup merepotkan terkadang gitu ya. Gitu. Sampai pada akhirnya dia ngomong, ya aku tuh dulu kecil tuh begini dan aku tuh sebetulnya seneng di ya itu ada di pujian, ada apalah diakui apa segala macam kayak gitu. Dan akhirnya sih memang pulih sih. Nah, yang pertanyaanku adalah apakah ya kalau dianya mudah untuk bicara itu sih ya gampang ya untuk mengakui itu ya. Nah kalau dia nggak bisa melakukan itu, kira-kira kita gimana nolongnya ya? Gimana nolongnya? Pertanyaan yang bagus. Orang itu mau ditolong apa tidak? Oke. Karena harus dari situ dulu ya, mau ditolong atau enggak dulu. Itu sebabnya di dalam pemulihan luka batin harus ada pengakuan tadi bahwa dia sadar bahwa dia itu Nah, itu. Karena banyak orang yang tidak sadar bahwa dia itu bermasalah gitu loh. Itu banyak banget orang yang nggak sadar bahwa dia tuh sedang bermasalah. Dan waktu mau ditolong dia ngomong, gue nggak apa-apa kok Mbak Inoy. Nah bahaya dong, percuma dong kamu buang-buang waktu untuk orang yang sadar bahwa dia itu butuh ditolong gitu. Oke, berarti tetap butuh kemauan dari dia juga ya. Ya, jadi ada dua, yaitu mau dan tahu. Mau soalnya dari dirinya, ya. Baru tahu kemudian bahwa dia memiliki ini untuk ditolong, bahwa ayo aku bantu kamu untuk pemulihan hatimu. Restoring heart itu selalu bicara dari diri kita, enggak bicara tentang orang lain. Tapi dampaknya itu kepada orang lain. Aku nyalain orang lain, aku nyalain situasi orang lain. Tapi sebetulnya intinya ada di dalam internal hati kita sendiri gitu. Nah, akibat luka batin yang tidak disadari, kan perlu diberitahu ya bahwa, sorry loh Fang, menurut aku ini karena aku sayang banget sama Fang misalnya, kamu gampang banget ya kecewa, atau kamu tuh sombong banget loh Fang, begini. Kamu sadar nggak itu? Ada orang-orang yang ternyata tidak sadar, dan dia bisa ngomong gini, apaan sih Noy? Aku nggak masalah kok, sombong kan kata kamu nggak kenal sifat saya.
Jadi ada defense sesuatu di mana itu akhirnya tanpa disadari buah lagi kan? Benar, benar. Pahit tadi. Nah, sedangkan kalau pohon yang rusak itu bukan pohonnya terus digunting akar ranting-rantingnya, tapi justru akarnya yang harus digali untuk disehatkan supaya buahnya, daunnya itu keluar dengan sehat gitu. Jadi kembali ke orang itu dulu gitu. Ini, aku juga punya pertanyaan nih. Ya. Aku dulu nggak? Aku nanya dulu. Ya 5 menit. Ya berantem dulu. Berantem. Mbak, aku punya temen nih, ya kasusnya juga sama, cewek kebenaran. Nah, temen ini ngerasa bahwa yang cewek ya? Bukan. Temen kamu banyak yang cewek. Oh, itu kan kemarin Maestro banyak yang WA juga tuh mantan-mantan. Oh, gimana? Nah, misalnya nih, ini juga ada contoh kasus juga ya. Ya mungkin Sobat Maestro juga ada yang ngalamin ini juga. Ada teman yang dia ngakunya mudi. Nah, gitu kan. Iya kan, mudi. Nah, terus ceritanya dia pacaran nih, gitu kan. Pacaran, udah mau nikah nih ceritanya, gitu ya. Cuma si Mudi nikah ya. Si Mudi mau nikah gitu, tapi akhirnya nggak jadi gitu kan. Akhirnya nggak jadi karena si lakinya akhirnya dia kenal sama yang orang lain karena si lakinya ngerasa gua capek, lu mudi mulu. Gitu. Ya. Dan akhirnya dia cerita ke teman-teman dan akhirnya temannya malah justru lebih kayak ngedukung, iya harusnya dia ngerti dong kalau kamu mudian. Nah itu kayak gitu sebenarnya bener nggak sih gitu? Atau mungkin pertanyaan yang lebih lanjutnya adalah gimana caranya kita supaya bisa ngasih tahu nih si orang ini nih, lu tuh mudi gitu, lu tuh nggak boleh kayak gitu. Kadang-kadang orangnya juga suka nge-defense gitu juga sih, yang akhirnya dia ngerasa enggak. Ya susah. Ya kalau lu ada waktu pasti tahu lah. Kalau nggak ada waktu ya udah. Mudi itu jadi mudinya tuh kayak ya itu tadi, jadi sedikit-sedikit ada apa itu aku ya. Nah itu langsung mulai. Iya. Dari tadinya senang tiba-tiba berubah. Sensi cuy. Iya itu. Sebetulnya pertanyaannya cuma 2. Bukan 2. Pertanyaan cuma 1. Kalau dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang kita ini, Elke bermasalah dengan Ricky. Bisa terjadi dua-duanya salah. Tapi cewek bermasalah dengan Ricky. Mungkin masih kita bisa lihat bahwa jangan-jangan ya lagi slack aja gitu ya. Kok kebetulan Elke sama cewek. Tapi kalau mulai 3, Fang bermasalah dengan Ricky. Titin bermasalah dengan Ricky. Inoy bermasalah dengan Ricky. Something wrong with you, Ricky. Iya. Ini kita perlu konfirmasi antar temannya. Mudinya ini hanya sometimes, kadang-kadang saja, atau itu akan mengetrek teman-teman yang lain, tapi karena temannya terlalu punya long suffering, jadi kesabaran hati, bisa menerima. Tapi kan kita bisa melihat, dia seringkali mudinya itu berakibat buah-buah hubungannya jelek dari berapa banyak, katakanlah 10 orang, dari 8 orang, itu berarti something wrong. Kita bisa bilang sama dia, sorry loh, teman yang baik itu mengatakan hal yang tidak baik tentang diri kita. Jadi dalam hal ini, apalagi anak-anak zaman sekarangnya suka pakai istilah-istilah yang kemarin sempat kita bahas kan, aku sedang mudi, aku sedang mental illness, aku sedang begini, padahal please deh, itu bahasa-bahasa yang belum tentu gitu ya. Artinya belum tentu situasi seperti itu. Tapi kalau terjadi, kita perlu untuk mengatakan bahwa mudinya orang ini mood swing. Ada kan orang yang punya mood swing begitu? Itu perlu dilihat apakah lagi PMS. Kalau dia laki gimana? Masa laki? Gitu kan? Sensi dia. Bener kan, sensi. Nah, kalau dia perempuan, masa setiap hari kamu kayak gitu? Dapatnya setiap hari. Betul, berarti harus dicek hormonnya juga kan? Bener. Kan? Nah, jadi Ricky, saya tetap percaya bahwa moody is part of something wrong in your heart, untuk kamu perlu cek. Ada traumatis di masa lalu, atau pola asuh, atau hal-hal yang perlu didudukan untuk perlu dibantu orang itu. Kalau dia mau. Misalnya nggak mau, nggak ada salahnya untuk gini. Kok untuk omongan yang kayak gini kamu moody banget ya? Ini marah, ini responnya jelek, ini. Nah, segala sesuatu kan tadi kita udah sepakat dilihat dari buahnya.
buat saya traumatis masa lalu maupun pola asuh tidak menutup kemungkinan orang itu akan hidup dengan baik kok saat ini kalau dia mau. Sebejat apapun kondisinya dia. Ingat nggak tentang cerita tentang Joyce Meyer? Kita semua tahu ya backgroundnya Joyce Meyer, bagaimana dia dilecehkan secara sexual harassment dan lain sebagainya. Ada juga orang tuh, ingat nggak yang lagi rame sekarang? Karena kemarin ini baru diperingati berapa tahunnya gitu. Seorang cewek yang dibunuh oleh mantan pacarnya dan pacar baru dari mantan pacarnya. Dia dibunuh Ade Sara itu. Ya. Ade Yang Sara lagi ini naik dibunuh, lagi ya. Ya, lagi dibahas lagi tuh beritanya karena orang tua dari Ade Sara ini memaafkan pembunuh anaknya dan dia cuma ngomong apa? Urusanku sama Tuhan untuk memaafkan. Karena saya mau hidup saya itu bebas merdeka dari segala kebencian dan dendam. Dan saya memaafkan dia. Anak saya toh juga nggak akan bisa hidup lagi gitu ya. Yes. Tapi sikap dia seperti itu sebetulnya sedang menyelamatkan dia dari dosa-dosa maupun segala sifat karakter jelek yang buahnya itu bisa terjadi jelek kalau dia nggak memaafkan. Tapi dia memutuskan bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik, dia sudah diampuni lebih dahulu dan saya harus mengampuni pembunuh anak saya. Dan apa yang terjadi? Urusan yang membunuh itu, apakah ya udah minta maaf gitu, apakah bertobat apa tidak, itu sudah bukan urusannya situasi itu gitu ya. Nah, dalam hal ini adalah traumatis yang terjadi, itu bukan cuma berakibat si orang sendiri loh, lingkungan juga loh bisa traumatis. Tuanya. Ya. Gitu. Nah, dampak-dampak ini tuh banyak banget. Kalau kita mau bahas sebetulnya kehidupan kita saat ini pun dipacu kenapa banyak banget netizen julid. Bisa terjadi netizennya sendiri itu juga punya kepahitan masa lalu yang diresponnya, dikeluarkannya di sosial media. Karena dia udah gak ada lagi orang yang mau dia sakiti. Lingkungannya udah banyak yang tersakiti. Satu-satunya yang bisa dia bebasin yaitu mengomentari benar. Dia udah nggak punya tempat buang sampah lagi soalnya. Nah, itu dia. Kita harus cek lagi nih Sobat Maestro ya. Anda suka buang sampah sembarangan mungkin atau kamu keep sendiri. Nah, kalau keep sendiri juga kata Mbak Inoy nggak boleh juga loh. Jadi Anda masukin sampah ke diri Anda sendiri kan jadinya. Nah, itu dia nanti kita bahas lebih lanjut lagi Sobat Maestro ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ladies Talk ya.